Kalau kita compare nih interior mobil Asia dengan mobil Eropa, mobil biasa yang kalian suka dengar, Toyota Alphard, Camry dan Harrier, itu diparkirnya di luar, panas-panasan, kaca yang nggak dibuka. Nah akhirnya Kembali lagi bersama saya Soardi di acara Ngobrol Otomotif Penuh Inspirasi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman yang tidak jauh-jauh dari kalangan otomotif juga. Kita kedatangan Pak Winston, Pak Ben dari Color Fresh, pakar dari restorasi interior mobil. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini. Apa kabar? Baik, Pak Winston, Pak Ben. baik. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai, kita coba ngulik-ngulik dari mereka nih, tanya-tanya yang bisa kurang lebih kasih tahu kita bagaimana sih cara ngerawat interior mobil. Mungkin kan selama ini kayaknya yang lebih ditekanin, yang lebih diprioritasin orang-orang mungkin eksterior ya. Padahal interior kan juga nggak yang kalah penting. Padahal kita nyetir mobil, yang kita nikmatin interior gitu, betul, ya Pak ya? Betul. Nah makanya kita mau coba belajar, kita mau coba tanya-tanya nih dari pakar yang profesional ya nih. Gimana Pak? Kalau untuk dari mobil-mobil, ada gak sih beda-bedanya nih setiap mobil mungkin dari cara ngerawatnya, dari cara mungkin maintenance dia punya untuk interior mobilnya supaya artinya juga orang nggak salah gitu loh dalam merawatnya gitu loh. Bahkan kan soalnya yang sering kita dengar mungkin sekarang makin banyak produk-produk. Nah apakah itu memang sebenarnya tuh aman nggak sih semuanya gitu loh. Makanya kita mau coba tanya-tanya dari pakarnya nih. Gimana Pak? Oke. Ya jadi awalnya nih buat tonton semua kan kalian ini lagi apalagi masa pandemi gini kan pengen bersihin interior nih. Nah, interior mobil itu harus ada pembersih khususnya. Dan kita banyak tahu di luar sana tuh banyak produk-produk untuk bersihin. Nah, tapi masalahnya beberapa produk itu malah bisa merusak permukaan kulit atau plastik itu sendiri. Gitu. Oke, artinya produk-produk itu juga tentunya mungkin lebih spesifiknya itu mungkin produk-produk itu ada peruntukannya lah mungkin ya. Artinya nggak semua bahan dari yang interior mobil kita itu boleh terkena bahan dari produk itu gitu kan Pak ya? Betul. Terutama itu tuh cairan alkohol. Nah karena berapa 6 bulan terakhir ini tuh banyak mobil yang datang ke workshop kita itu setirnya luntur lah atau shift knob-nya dan pokoknya sering di tombol-tombol itu banyak luntur karena mereka kena hand sanitizer atau cairan alkohol itu. Iya, begitu. Berarti buat penonton, pemirsa di rumah, untuk membersihkan interior mobil artinya nggak boleh pakai sembarangan produk, nggak boleh menggunakan cairan-cairan yang memang bukan untuk cocok di interior mobilnya. Artinya justru cairan tersebut bukannya bisa membersihkan, malah bisa merusak dari interior mobil itu sendiri. Untuk cleaner yang kita boleh pakai itu jangan yang mengandung alkohol atau ada pewangi dan lain-lainnya gitu kan. Oke, karena itu yang salah satu penyebab yang merusak dari interior gitu ya Pak ya. Dan juga kan mereka tuh banyak yang punya interior hitam tuh. Terus biasa pudar, terus habis itu mau disemir. Nah itu jangan. Karena nanti malah lengket semua dalamnya gitu kan. Kan nggak enak aja gitu pakai baju ntar nyender-nyender ada kena semirannya. Jadi ada gitu. nodanya juga bisa ya. Gitu. Ya. Berarti memang sebenarnya tuh tips-tips yang benar itu untuk merawat artinya mulai dari membersihkan sampai untuk artinya orang tuh mungkin mau
mempercantik interiornya itu sebenarnya cara teknik yang betul seperti apa, Pak? Yang betul ya sebenarnya kita lakukan di 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Oke. Gitu. Apalagi iklim di Indonesia ini kan cukup sangat tropis terus lembab. Panas Jadi artinya ya apalagi banyak mobil yang berbahan kulit joknya terutama ya mudah crack. Itu. Nah, karena ya tidak sensitif lah. Ya, Gitu karena nggak dibersihkan, juga nggak sering dibersihkan, terus juga nggak dikasih pelembab sih. Oh, berarti Moisturizer. artinya selain pembersih juga itu ada Pelembabnya. pelembabnya. Iya, sama seperti kayak kulit manusia. Kulit manusia kan juga sama. Kita kalau ini kering, kita kasih pelembab lotion. Nah, ini juga sama ada yang buat pelembab buat kulit sih. Oke. Gitu. Dari cara kita untuk merawat, membersihkan interior mobil itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh menggunakan produk-produk yang memang bukan diperuntukannya, tapi ya harus melalui teknik yang betul, berarti tergantung dari bahan interior itu masing-masing sendiri ya Pak ya? Betul. Berarti ya artinya ya nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal mungkin kita beli produk tertentu kemudian kita langsung pakein, kita harus lihat lagi bahan dari interior itu mungkin apa dan bahan yang cocok untuk merawat dan membersihkan interior itu harus yang apa gitu ya Pak Betul. ya? Berarti ya. Jadi Oke, misalkan oke. kayak kulit juga macam-macam, ada kulit sintetis, kulit kulit asli, terus ada juga sweat. Nah, itu cara pembersihannya beda. Dan cairan pembersihnya juga beda. Oke. Gitu. Kalau bahan sweat gitu pun artinya bisa dibersihkan Bisa. juga ya. Ada itu pun berarti bahannya beda dengan bahan leather gitu. Beda. Dan produksi cara ya. treatment pembersihannya juga berbeda. Gitu. Oke. Karena kalau sweat itu kan kulit balik. Betul, Nah, betul. kalau kita bersihin aja terus nggak properly, dia malah jadinya ngegumpal sweatnya oke. itu. Ya, seperti terlihat Botak. jadi kayak rusak gitu. Iya, ya, berarti botak. Ya. Ini. Ya. Apalagi kan kalau disetir-setir itu yang mereka yang suka ngebut nih pakai setir sweat, nah tangannya keringetan, nervous, nah habis itu jadinya lengket. Nah, itu bukan rusak sih sebenarnya, bisa di cleaning. Tidur, sweatnya tidur. Oke. Gitu. Itu sering disalah artikan juga, berarti bahan sweat itu mungkin orang mikirnya kalau udah terasa botak itu ternyata sebenarnya bukan botak ya. Iya. Bukan artinya bukan menipis, tapi ternyata itu bahasanya tidur mungkin. Jadi itu bisa juga Bisa. Pak? Artinya dibersihkan, kemudian dikembalikan kembali lagi seperti normal tuh. Jadi bisa kan ya? yang di bahan sweat itu, jadi tangan kita banyak oilnya. Ya, Nah, oke, itu nempel betul. ke sweatnya. Jadi kita bersihkan lagi, cleaning bisa balik lagi. Oke. Kemudian yang saya mau tanya juga nih, mungkin ini berguna juga untuk pemirsa di rumah. Sebenarnya interior mobil-mobil Jepang dengan mobil-mobil Eropa gitu ya, kok ya. Ada perbedaan nggak sih? Mungkin artinya perbedaan itu dari segi kekuatannya, dari segi lebih cengengnya, artinya lebih mudah rusaknya. Sebenarnya itu beda atau sama? Kadang ada beberapa kayak mobil, let's say, Alphard. iya Toyota Alphard, Harrier, Camry gitu. Nah, ada Nissan juga beberapa yang dashboardnya suka retak, beberapa bagian suka lengket. Jadi awalnya dashboard lengket itu karena mobil biasa yang kalian suka dengar, Toyota Alphard, Camry dan Harrier itu diparkirnya di luar. Panas-panasan, kaca yang nggak dibuka. Nah akhirnya jadi di dashboard itu kena empuk-empuk gitu kan. Nah empuknya itu tuh dari foam, dia itu ada sponge-nya, terus lapisan paling bawahnya itu ada lem untuk ngebentuk si dashboard itu. Artinya ini bahan dasar dashboard itu dasarnya. sendiri gitu ya? Yes. Nah dari foam itu punya sponge-nya itu rusak. Nah, rusaknya itu dia keluar minyak tuh dari situ, dari bahan itu, minyaknya itu naik ke pori-pori. Itu yang menyebabkan dashboard itu makanya lengket. Nah, untuk kalian semua yang suka taruh kaki di atas dashboard, jangan, karena itu dashboardnya bisa penyok dan nggak bisa dibenerin. Bisa kacau juga kalau udah ini. Artinya bisa teksturnya bisa berubah gitu ya? Iya, betul. betul. Oke. Gitu.
Kemudian kalau dari mobil Eropa sendiri mungkin Kalau dari mobil Eropa lebih banyak lengket-lengket juga sama. Di handle pintu, di tombol. Kadang kita lihat di tombol-tombol power window itu hilang. Oh. Itu banyak banget common di mobil Eropa. Kalau di leathernya sih, leather Eropa lebih bagus dibanding Jepang gitu. Cuma ya kekurangannya di plastik mereka sih. Sering patah, sering pecah, ya karena biodegradable itu yang mereka utamain gitu. Ya, basically European care about environment. Gitu. Jadi bahan yang mereka pakai itu bisa biodegradable. Oke. Jadi itu yang mungkin mempengaruhi bukan kualitas ya berarti ya. Sebenarnya kualitas. secara kualitas mungkin mereka sama-sama kualitas terbaik, kualitas bagus, tapi mungkin karena dari originnya yang berbeda, jadi memang mengikuti standar untuk lingkungan di sana mungkin berarti ya. Oke. Nah, tapi gini, apakah itu juga salah satu faktornya dari pemakaian kah, atau memang ibaratnya pemakaian yang normal pun bisa menyebabkan kerusakan yang sama seperti itu? Bisa. Biasanya ya contohnya kayak dengan iklim kita di sini sih. Mobil itu sering kejemur, makanya itu mobil juga cara penyimpanan mobil itu juga perlu cara diperhatikan. penyimpanan untuk artinya parkir di Parkir. rumah gitu maksudnya ya. Kalau lebih baik, apalagi mobil Eropa lebih baik, mungkin lebih baik kacanya diturunin sedikit gitu. Jadi ada udara sirkulasi masuk dan di dalamnya tetap Itu humidnya cukup ini. berpengaruh juga ya. Itu dan akan cukup membantu juga untuk berarti untuk pemirsa salah satu tipsnya kalau untuk mobil-mobil Eropa mungkin agar interior lebih awet, lebih tidak mudah rusak karena gangguan cuaca, itu mungkin kita harus kasih semacam ya sirkulasi udara yang baik ya, gitu ya Pak ya. Betul. Kan kalau di dalam tuh lebih panas daripada di luar kan. Kayak biasa kita siap bolong nih, buka pintu langsung ada heat wave-nya tuh. Ya kan? Nah itu jadinya tuh ya udah pasti dalam tuh panas banget. Nah bahan yang di dalam itu emang dibuat untuk degrade pada sejalan waktu. Nah apalagi ditambah panas itu kan lebih cepat lagi. Time-nya lebih cepat. Berarti masing-masing dari mobil-mobil Jepang maupun mobil-mobil Eropa ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Betul. Jadi konklusinya menurut kami kalau kita compare nih interior mobil Asia dengan mobil Eropa. Nah untuk Asian mungkin plastik dan bahannya itu tuh lebih kuat. Ya lebih kuat, tapi kulitnya itu nggak se-fancy dan se-natural si mobil Eropa. Karena kebanyakan pakainya kulit imitasi. Kalau mobil Jepang. Even sampai yang mobil kita sebut yang paling mahal deh. Mobil Jepang paling mahal, banyakan ya bisa luntur. Nah itu bisa spotting juga. Karena itu pengaruh dari bahan dasar leather itu sendiri berarti ya. Untuk mobil Eropa pastinya kulitnya, karena kalian suka lihat kulit itu made in Italy bukan made in Japan. Betul. Nah terus plastiknya itu gampang rusak karena mereka sangat care dengan environmental. Ramah lingkungan lah ya. Bisa didaur ulang. Jadi yang nothing bad, nothing good. Ya semuanya itu bagus. Cuma kembali lagi ke kalian sih sebenarnya gitu, nyamannya di mana. Oke. Berarti ada gak sih tips-tips dari teman-teman Color Fresh mungkin untuk penonton pemirsa di rumah nih, untuk tips yang mulai dari yang paling simple, yang untuk kita tuh ngerawat, untuk artinya membersihkan interior mobil tuh yang baik dan benar, jangan sampai salah gitu loh. Gimana tuh Pak? Satu, terutama penyimpanan mobil, jangan sering dijemur. Nah itu karena panas mobil di dalam mobil. Artinya sebisa mungkin penyimpanan mobil parkir dihindari dari yang terlalu panas gitu ya. Gitu. Karena itu pengaruh ke bisa lengket-lengket dan juga warnanya kan juga bisa fading kalau terlalu dijemur gitu. Habis itu kedua, sering di cleaning sama dikasih moisturizer, terutama di mobil-mobil Eropa. Ya kan? Dan juga yang berbahan kulit gitu joknya. Nah, itu butuh untuk kayak
kulit manusia aja. Nah, terus habis gitu jangan pakai cleaner yang salah. Oke, artinya gini Pak, kalau untuk dari cleaning dan penggunaan moisturizing itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri Bisa. oleh orang itu di rumah atau kita harus bawa ke bengkel atau harus bawa ke salon gitu? Bisa juga bawa ke kami Oh, gitu. oke. Ya. Jadi di kami itu bisa kita bisa restore, Oke. bisa repair, dan Oke. juga bisa protect. Oke, kalau begitu saya juga mau bertanya nih Pak, kalau seandainya dari interior mobil itu bagian-bagian tertentunya itu ada yang rusak atau ada yang hilang gitu, itu sebenarnya ada gak sih solusinya? Ya di kami sih kita bisa kerjakan itu semua Oke. gitu. Dari plafon turun atau kayak part pecah plastiknya, Oke. ya, kulit sobek sampai ini, nah itu kita bisa perbaiki semua. Gitu. Part hilang tuh, Iya. part hilang kita bisa cetak lagi, kita cari reference yang benar, Kita recreate lagi. ya, gitu. Oh itu artinya ada tekniknya dan memang ada peralatan yang khusus yang Iya. artinya bisa mencetak ulang Ya, seperti yang kayak bagian hilang. tombol-tombol misalkan ikonnya hilang, nah itu kita bisa bikin Iya, balik. iya, Sesuai Gitu, sesuai sesuai dengan aslinya. Oke, artinya tidak serta-merta kita harus cari atau Iya, beli part itu iya, ulang gitu ya iya. Pak ya? Karena kan sulit kadang, apalagi mobil-mobil yang Eropa ya. Oh iya benar-benar Mobil tuh. klasik gitu. Kalau yang mobil-mobil apalagi yang udah bukan zaman-zaman sekarang, Iya, klasik. mungkin lebih sulit memang cari barangnya ya. Betul. Tentunya kan pasti kalau yang interior sudah rusak, sudah artinya sudah ya waktunya sudah harus diperbaiki lah gitu ya. Tentunya kan Color Fresh nih bisa memperbaiki, bisa merestorasi itulah ya kan. Nah, yang kita mau tanya itu sebenarnya tingkat keawetan itu apakah bisa lebih awet dibandingkan yang asalnya atau ini bahan yang digunakan Color Fresh itu sudah menyesuaikan dengan artinya mungkin iklim di sini gitu loh. Bisa dijelaskan gimana Pak? Oh iya, kalau untuk yang lengket-lengket, Iya. kita udah menyesuaikan dengan iklim sini. Oke. Karena di sini itu kan kalau aslinya mobil-mobil Eropa dia pakai kayak karet. Jadi kalau di touch itu jadi soft touch, lebih halus, lebih ini. Nah, kita menyesuaikan untuk biasanya apalagi di supercar ya. Oke, Itu iya. banyak banget kejadian yang iya lengketnya betul. sampai Mereka lebih gampang Iya, lengket lagi tuh kayak iya. dibandingin mobil-mobil Mobil Eropa lainnya. Eropa lainnya ya. Iya. Betul. Nah, itu kita biasa kita redo lagi. Oke. Karena kalau di mobil supercar itu kalau kita kan lengket-lengket. Oke. Kemudian kita bersihkan. Iya. Nah, itu jadinya mengkilat. Oh, Tombolnya oke. plastiknya Iya, mengkilat iya, semua iya, dan iya. nggak enak dong. Masa Betul, mobil betul. supercar Iya. keren-keren Iya. tombolnya bling. Betul. Itu note juga tuh. Nah. Mengkilap itu bukan bagus. Iya. Karena Betul, semua orang karena- kebanyakan tuh poles-poles di semir biar mengkilap. Nah, itu juga. Itu ternyata salah satu yang salah gitu ya. Salah. Apalagi ke dashboard mobil tuh. Iya, Nah, iya. ya mobil-mobil Jepang semuanya jadi lengket-lengket kan. Iya, Nah, iya, itu iya. juga. Berarti penggunaan produk yang salah gitu tentunya secara nggak langsung dia langsung merusak bahan dasar itu ya. Iya, lama-kelamaan. Oh, gitu. oke. Tapi ada nggak sih Pak untuk efek sampingnya dari mungkin artinya kan karena kan biasanya bahan-bahan kulit, bahan-bahan leather gitu kan artinya pasti kalau dipakein sesuatu yang berhubungan dengan kimia biasa ada efek sampingnya atau dia entar jadinya kulitnya tingkat kelenturannya itu lebih jadi nggak lentur. Itu ada nggak? Tidak ada sih. Tidak ada. Feel-nya tetap sama, Oke. terus warnanya juga lebih keluar Oh, gitu. berarti dia benar-benar untuk melindungi Memang, dan lebih iya. mempermudah di saat ada noda Iya. kita bersihkan lebih Iya. mudah. Gitu Dan ya. bahan-bahan kita terutama ya biodegradable. Oh, Jadi nggak oke. ada efek sampingnya gitu. Dan juga lebih tepatnya kita bahannya semua banyakan water base. Oh, oke. Jadi water nggak berbau, nggak Iya, beracun iya. gitu sih. Safe buat anak-anak juga. Betul. Wah, ini tentunya jadi solusi buat kita semua nih. Iya. Buat teman-teman yang memang punya mobil klasik, yang mobil-mobil mungkin partnya sudah tidak diproduksi lagi, bisa jadi solusi. Iya. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu ya Siap. Pak Winston, Pak Ben hari Thank ini. you udah Thank Ya. you. ajak kita. Terima kasih juga untuk penonton, untuk pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan edukasi mengenai interior mobil. Ya. Sekian, terima kasih.